Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Mariam Syatila, absen 29 dari kelas 11-5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang VOC sampai dengan politik etis. Jadi, VOC adalah sebuah kongsi dagang Belanda yang didirikan di Indonesia. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC resmi dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat atau yang biasa disebut dengan Heren 17. Hal yang melatar belakangi dibentuknya VOC adalah saat itu para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain. Saat itu juga Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan juga Portugis. Pemerintah Belanda yakin bila mendirikan sebuah kongsi dagang akan berdampak besar bagi negaranya. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan bangsa lain, dan menguasai serta memonopoli perdagangan rempah. VOC juga memiliki beberapa hak istimewa atau yang disebut juga hak oktroy. Hak-hak tersebut adalah hak mencetak mata uang sendiri, memelihara angkatan perang, memerintah wilayah yang didudukinya, melakukan perjanjian dengan raja-raja lokal, serta hak memonopoli perdagangan rempah. Setelah Belanda menang melawan Portugis di Maluku, VOC berkembang semakin pesat. Dan VOC membuat beberapa kebijakan, yaitu kontingenten atau kewajiban pribumi membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Lalu ada juga penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan dan melarangnya menjual rempah kepada bangsa lain. Lalu ada juga ekstripasi, yaitu penebangan rempah agar penduduk tidak bisa memproduksi rempah secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu Hongi Tuchen atau pelayaran Hongi, yaitu kapal pelayar yang dilengkapi senjata untuk mengawasi monopoli. Lalu VOC runtuh pada tahun 1799 yang disebabkan oleh diangkatnya Raja William IV yang ditetapkan menjadi pemimpin tertinggi. VOC juga terlilit hutang, pendapatannya menurun, serta menerapkan sistem feodalisme dan juga terjadinya korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Munculnya kaum patriot dari Prancis. Mereka ingin Belanda menjadi negara kesatuan, yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan yang disebut dengan Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintahan bahwa Belanda harus menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Inggris pun pergi ke Indonesia dan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, serta membuat angkatannya. Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batav, menunjuk Herman William Danlets, yang pada saat itu dikenal sebagai seorang yang demokratis dan revolusioner. Dan beberapa pekerjaan William yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, serta membuat berbagai kebijakan. Namun adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan itu, yaitu menjual tanah kepada swasta, yang hasilnya semakin lama semakin membuat citra Danlets semakin dianggap buruk. Dia dianggap sebagai pemimpin yang ditraktor. Ia hanya memerintah selama 3 tahun lalu digantikan oleh tokoh yang bernama Johnson yang berasal dari
yang awalnya memerintah di Afrika Selatan. Pada 1806, Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris. Johnson meminta Legion Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang yang berisi Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan dan diperintahkan oleh Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang pemerintahan masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles ditunjuk dengan pusat kekuasaan di Batam. Dengan prinsipnya yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, penerapan bupati sebagai pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Raffles menentukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah ini ada beberapa ketentuan, yaitu petani menyewa tanah meskipun tanah itu miliknya. Harga sewa sesuai dengan kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Namun pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti oleh John Federal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan lagi ke Belanda pada 1816. Selanjutnya ada materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda dan tanah jajahannya mengalami krisis karena mereka harus membiayai perang. Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi, yaitu tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan harus bebas pajak. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah, serta pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Jadi penguasa pribumi itu diberi bonus ketika semakin besar setorannya, maka semakin besar juga bonusnya. Penguasa itu pun memaksa pribumi untuk menanam lebih banyak lagi, agar bonusnya juga semakin banyak. Dengan adanya bonus itu memicu penyelewengan terhadap luas tanahnya yang tadinya 1/5 lebih diluaskan lagi. Lalu sistem tanam paksa juga menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku, yaitu Sticker Contraction oleh Franz Max Havelaar oleh Louis Decker. Sejak saat itu sistem tanam paksa mulai dihapus dan diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka memiliki beberapa peraturan, yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, masuknya investor asing, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka ini: 1. Perkebunan tebu, perkebunan tembakau, perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, dan juga karet. Dan yang terakhir, politik etis atau politik balas budi. Program politik etis yaitu: 1. Edukasi sebagai pendidikan, 2. Imigrasi sebagai saluran irigasi, 3. Emigrasi sebagai
perataan produk, penyimpangan politik etis yaitu edukasi itu diskriminasi, irigasi untuk mengairi ke perkebunan Belanda, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan, dan dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.